Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam mata kuliah analisa kualitas lingkungan. Pada kesempatan kali ini, Ibu mau membahas tentang topik udara bagian kedua. Nah, pada analisa kualitas lingkungan udara, bagian kedua ini nanti kita akan membahas tentang sumber pencemar udara, polusi udara, dampak udara tercemar pada atmosfer, dampak polusi udara pada kesehatan, dan bentuk-bentuk pencemar udara. Yang pertama, polusi udara. Bahan polutan dari udara dapat menimbulkan efek lokal dan efek sistemik pada tubuh kita, di mana yang dimaksud dengan efek lokal adalah kelainan yang dijumpai hanya pada satu organ saja. Efek lokal ini dapat terjadi pada organ yang memang langsung berhubungan dengan bahan-bahan polutan seperti paru, kulit, dan juga alat tubuh lain yang terbawa bahan polutan melalui darah, misalnya hepar. Sementara efek sistemik tentunya mengenai satu sistem tubuh tertentu, misalnya sistem saraf atau peredaran darah. Salah satu efek sistemik adalah polusi CO yang mengganggu transfer oksigen karena CO berikatan dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah zat untuk mengikat oksigen, sehingga dalam tubuh jika hemoglobinnya sedikit akan bisa berdampak beberapa kelainan atau timbul penyakit, diantaranya jika luka sulit untuk mengalami penyembuhan ya, karena hemoglobin ini juga bisa membantu mengikat benang-benang fibrin. Selain itu juga hemoglobin ini sebagai pengikat oksigen. Jika oksigen kurang di dalam tubuh, maka bisa mengganggu pernafasan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk zat pencemar di udara. Bentuk-bentuk zat pencemar di udara meliputi gas, embun, uap, awan, haz, kabut, aerosol. Gas di sini adalah keadaan gas dari cairan atau bahan padatan. Embun adalah tetesan cairan yang sangat lembut dan tersuspensi di udara. Biasanya embun ini muncul di pagi hari ya. Kemudian uap, keadaan gas dari padat atau volatil atau cairan dengan ukuran diameter kurang dari 0,1 mikrometer. Awan, uap yang dibentuk pada tempat yang tinggi. Nah, ini biasanya awan ini adalah kumpulan dari air laut yang ditarik ke langit, nanti akan turun menjadi hujan. Sedangkan haz yaitu partikel debu atau garam yang tersuspensi dalam tetesan air. Kabut merupakan tetesan cairan yang melayang di udara dengan diameter kurang dari 2 mikrometer. Jadi lebih agak besar daripada uap ya. Kemudian aerosol adalah partikel padat atau cair yang melayang di udara bersama beberapa gas dengan ukuran diameter kurang dari 1,0 mikrometer. Nah, partikulat ini bisa berupa padatan atau tetesan cairan yang sangat halus. Selanjutnya, sumber pencemar udara. Dari mana sumber pencemar udara? Sumber pencemar udara bisa berasal dari alam, yaitu letusan gunung berapi, kebakaran hutan, penguapan samudra berupa partikel garam, dan yang kedua, perbuatan manusia.
perbuatan manusia ini bisa berasal dari proses industri kimia, pabrik logam, dan semen. Dan yang kedua, pembakaran bahan bakar. Dan yang ketiga adalah gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Selanjutnya, dampak polusi udara pada kesehatan sangat jelas sekali akan mengganggu pernafasan. Nah, sebagai contoh karbon dioksida. Karbon dioksida ini dapat menyebabkan pekerjaan darah terganggu karena hemoglobin di dalam tubuh itu sedikit. Nah, fungsi hemoglobin ini adalah mengikat oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh menjadi seluruh tubuh, sehingga jika hemoglobin ini terganggu maka akan juga mampu mengganggu sistem pernafasan di dalam tubuh karena CO2 terikat pada hemoglobin. Ini yang tadi yang saya sampaikan tadi di awal ya. Sehingga tubuh akan mengalami kekurangan oksigen yang sangat vital. Sehingga jantung dan paru-paru nanti akan bekerja sangat keras dan bisa mempengaruhi kinerja jantung dan paru-paru sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru. Belerang. Nah, belerang ini biasanya berada di daerah pegunungan ya, tapi pegunungan tertentu. Nah, banyak menimbulkan penyakit pada saluran pernafasan seperti asma, bronkitis, yang sering diikuti dengan timbulnya emfisema, di mana alveoli cenderung menjadi bersatu sehingga memperkecil permukaannya. Kemudian diikuti juga dengan penyempitan cabang-cabang bronkoli yang akan mengurangi laju pertukaran gas CO2 dan O2. Dan sulfur dioksida atau SO2 buatan dan SO2 alami. Jadi sulfur ini ada dua macam, ada yang buatan dan ada yang alami. Untuk yang buatan itu berasal dari pembakaran BBM, gas batubara, yang mengandung sulfur yang sangat tinggi, sedangkan yang alami berasal dari gunung berapi, pembusukan bahan organik oleh mikroba, dan reduksi sulfat. S2 ini bersifat intan kuat bagi kulit dan selaput lendir. Zat ini mudah diserap oleh selaput lendir saluran pernafasan bagian atas. Dalam kadar rendah, SO2 dapat menimbulkan spasma temporer otot-otot polos pada bronkioli, dan zat ini juga dapat menyebabkan kanker untuk jangka lama ya. Ozon, ozon perlu kita ketahui bahwa ini merupakan satu lapisan atmosfer di dalam bumi di mana ozon dapat memasuki saluran pernafasan lebih dari SO2. Ozon akan mematikan sel-sel makrofag, menstimulir penebalan dinding arteri paru-paru, dan apabila pemaparan terhadap ozon sudah berjalan cukup lama, maka dapat terjadi kerusakan paru-paru yang disebut sebagai emfisema. Dan sebagai akibatnya, jantung akan melemah. Selain itu, ozon juga dianggap dapat menyebabkan depresi pusat pernafasan sehingga pengaturan ventilasi paru-paru dapat terganggu. Selain itu juga, ozon ini juga bisa menyebabkan penyakit kulit ya, khususnya untuk jangka lama paparan yang lebih itu bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, dari dampak akibat troposfer yang tercemar tadi apa saja? Yaitu dapat dampak udara tercemar pada atmosfer itu bisa menyebabkan hujan asam, kemudian timbul korosif pada materi logam, yang ketiga merusak kehidupan hewan dan tumbuhan, keempat apabila terjadi presipitasi berat dari partikulat akan mempengaruhi radiasi ultraviolet, dan yang kelima bisa menyebabkan sakit mata, sakit kulit,
sakit pernafasan, dan bisa berdampak pada kematian. Nah, dampak udara tercemar lainnya yaitu bisa penipisan gas ozon, pengangkatan radiasi ultraviolet, dan terjadi perubahan iklim seperti temperatur, angin, dan curah hujan. Untuk apa pengendalian pencemaran udara dilakukan? Yang pasti, yang pertama adalah udara tercemar dapat dihilangkan, kemudian udara yang tercemar jangan sampai tercemar kembali. Nah, usaha yang sudah kita lakukan atau yang bisa kita lakukan adalah alam secara diam-diam membersihkan bahan pencemar udara. Jadi, pencemaran dalam udara itu sebenarnya alam itu sendiri sudah melakukan pembersihan udara ya, secara tidak langsung. Kemudian manusia juga perlu memperhatikan kondisi alam sekitarnya dengan melakukan penanaman kembali. Jadi banyak-banyak menanam tanaman hijau di sekitar lingkungan rumah kita. Yang ketiga adalah meminimalisir bahan pencemar yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Next, bagaimana alam menghilangkan bahan pencemarnya? Yaitu dengan cara adanya kilat atau halilintar, adanya hujan, turbulensi panas, adanya gravitasi, dan sinar matahari ini bisa menghilangkan bahan pencemar di dalam lingkungan. Nah, terima kasih. Ini tadi paparan terkait dengan analisa kualitas lingkungan udara bagian kedua. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom komentar.